Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Umi harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama Umi Nadia, yang akan mengampu mata pelajaran IPA di kelas 7. Nah, pada pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas materi tentang pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam besaran. Dan yang keempat, siswa dapat mempelajari alat ukur. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan? Alat apa yang biasa digunakan untuk mengukur tinggi badan? Nah, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, mari simak penjelasan Umi berikut. Berikut penjelasannya. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, silahkan simak video berikut ini ya. Contoh-contoh pengukuran seperti ini. Panjang meja 1 meter. Massa beras 2 kg. Irma berjalan kaki dari rumah ke sekolah dalam waktu 10 menit. Dan satu lagi, air memiliki volume 2 liter. Dalam sebuah pengukuran harus ada 3 hal. Yang pertama harus ada besaran, kemudian harus ada nilai, dan satu lagi harus ada satuan. Besaran artinya adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan mempunyai nilai. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam setiap pengukuran dan biasanya diletakkan setelah nilai, dan nilai itu berupa angka ya adik-adik. Masih ingat kan contoh-contoh pengukuran di awal? Misalnya panjang meja 1 meter. Panjang disebut sebagai besaran karena panjang dapat diukur dan memiliki alat ukurnya. Kemudian angka 1 adalah sebuah nilai dan meter adalah satuannya. Selanjutnya, contoh pengukuran kedua adalah massa beras 2 kg. Nah, yang termasuk ke dalam besaran adalah kata massa. Karena massa dapat diukur menggunakan alat ukur berupa timbangan. Kemudian angka 2 berupa nilai dan kilogram adalah satuannya. Ingat ya, satuan itu diletakkan setelah nilai. Besaran terdiri dari 2 jenis. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu besaran pokok. Besaran pokok ada 7 macam. Ada panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon atau detik, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Nah, untuk mempermudah gampang kok. Kalian tinggal menghafalkan jiwa SMP. Ya, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik atau kuat arus, kemudian S suhu, M massa, dan P panjang. Mudah kan? Jenis yang kedua yaitu besaran turunan. Wow, lihat, banyak ya contoh-contohnya. Nah, untuk mempermudah, jika tidak ada di besaran pokok, artinya ada di besaran turunan ya. Selanjutnya kita pelajari alat ukur panjang. Ada macam-macam loh, bisa penggaris, meteran, kemudian ada jangka sorong, dan satu lagi yang kita pelajari mikrometer sekrup. Nah, selanjutnya kita mengenal alat ukur massa. Pasti adik-adik sudah mengenal alat-alat seperti ini. Ini biasa kita sebut sehari-hari dengan kata timbangan, tapi biasanya dalam ilmu fisika disebut dengan neraca. Ingat ya adik-adik, ini alat untuk mengukur massa, bukan berat.
Bedanya adalah kalau massa menggunakan satuan kilogram, sedangkan kalau berat satuannya newton. Jadi ingat ya, dalam fisika massa dan berat tidak sama. Berikutnya, adik-adik harus mengenal alat ukur waktu. Ada jam dinding, ada jam tangan, dan ada satu lagi stopwatch. Nah, satu lagi yang akan kalian pelajari adalah alat ukur volume. Pernah lihat benda-benda seperti ini? Ini disebut dengan gelas ukur. Nah, itu tadi materi mengenai pengukuran, besaran, satuan, dan alat ukur. Umi harap kalian bisa mencatatkan kembali poin-poin penting yang ada di dalam video di buku catatan kalian. Dan untuk evaluasi belajarnya, kalian kerjakan soal yang akan Umi berikan berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.